Hari ini kita nggak akan ngomong masalah teknis resep, tapi kita ngomong masalah bisnis. Nah, banyak orang itu beranggapan kalau bisa bikin bakso, bisa bikin produk baksonya, itu sudah cukup. Padahal aspek bisnis itu ada banyak. Hari ini saya akan bahas tentang 5 hal apa saja yang sering terjadi yang bisa menyebabkan usaha kita, dagang bakso kita jadi bangkrut. Hal pertama yang bisa menyebabkan orang bangkrut adalah tidak mempunyai produk yang tepat. Nah, dalam arti gini, market itu banyak. Anda bisa jual ke anak-anak, orang dewasa pun bisa dikategorikan lagi, mau yang menengah atas, menengah bawah, dan sebagainya. Banyak sekali. Nah, problemnya yang sering saya temui adalah orang tidak mempunyai hasil produk yang tepat, yang sesuai dengan marketnya. Sehingga ini akhirnya nggak pas. Contoh, Anda mau jualan ke depan sekolah SD nih misalkan. Produk Anda produk yang premium, yang bagus, yang kenyal, yang keras, enak pokoknya. Sehingga harganya mahal. Kira-kira tercapai nggak target penjualan Anda? Saya rasa nggak. Anda mestinya menyesuaikan. Kalau misalkan pangsa pasarnya anak-anak, Anda harus bikin yang disukai anak-anak. Seperti apa? Mungkin yang murah, yang gurih, yang sedap, yang enak. Bukan yang keras banget, yang gini gitu, yang disukai orang dewasa. Nggak. Jadi menyesuaikan target pasar ini penting. Karena ketika kita mempunyai bakso ini kan bisa resepnya banyak, kualitasnya bisa macam-macam. Dan ini nggak pas ke target yang kita tuju, ya kemungkinan penjualan kita nggak bagus. Jadi kesalahan nomor 1 yang sering terjadi adalah asal bikin produk, asal bikin bakso, tempat jualannya, target jualannya ini nggak pas, sehingga akhirnya nggak laku, ya udah bangkrut deh. Itu kesalahan yang pertama. Jadi produk yang dimiliki tidak sesuai dengan target marketnya. Jadi hal pertama yang Anda perlu lakukan adalah tentukan dulu target marketnya dan buat sesuai dengan keinginan mereka. Oke, itu yang pertama. Kesalahan kedua yang sering terjadi adalah kekurangan modal. Kalau kekurangan modal sih saya rasa sebenarnya kurang tepat. Lebih tepatnya adalah cash flow-nya ini nggak bagus. Cash flow itu apa? Perputaran duitnya. Jadi gini, orang berpikir mau dagang bakso itu perlu modal yang besar. Padahal seharusnya enggak. Yang perlu diperhatikan adalah perputaran duitnya ini terus jalan, cepat. Misalkan nih ini, Anda punya modal 1 juta. Anda mau dagang bakso. Anda bisa bikin kan? Tapi ternyata nggak langsung habis. Anda masih nyetok, masih nyimpen berhari-hari, dan mungkin akhirnya lama. Muternya ini kan seret. Sehingga ini yang biasanya menyebabkan orang-orang itu akhirnya, aduh modalku habis nih, gimana jadi barang semua. Ya sudah, gulung tikar. Hal yang seharusnya dilakukan adalah Anda memastikan muternya ini cepat. Dalam arti, oke, Anda sekarang giling, habis berapa? Misalkan 300-400 ribu. Usahakan 1-2 hari itu langsung kembali. Karena ketika Anda modalnya anggaplah gede, Anda punya 10 juta. Tapi kalau nyantol terus, ya lama-lama Anda akan gulung tikar. Itu kesalahan kedua adalah tidak memastikan cash flow-nya, tidak memastikan perputarannya, tapi hanya mikir, aduh modalku kurang. Padahal modal sedikit pun bisa. Anda ya contohnya lah, modal sedikit, Anda marketnya sudah pas, ketemu nih. Dan nomor 1 tadi, sudah pas ketemu, modal Anda sedikit, ternyata cuma 200-300 ribu. Ya sudah, bikin skala kecil dulu. Pakai chopper kayak, food processor kayak, atau mungkin Anda giling di pasar, tapi Anda bikin yang ayam, yang murah, sehingga modalnya cukup. Yang penting kan ini, muter dulu. Jadi nomor 2, modal penting, tapi bukan yang utama. Yang paling utama adalah muternya gimana, cepat balik enggak. Itu yang perlu Anda perhatikan, dan itu kesalahan yang paling sering terjadi. Oke, jadi yang kedua adalah perputarannya. Kesalahan yang sering terjadi nomor 3, tidak punya resep yang baku. Nah, saya sering temuin gini, orang sudah dagang bakso, sudah buat bakso, tapi ternyata resepnya nggak punya. Cuma modalnya adalah bawa daging, serahan penggilingan, sudah, serah mereka. Pertanyaan saya gini, bagaimana Anda memastikan hasil bakso Anda itu stabil kalau Anda nggak punya resep dan hanya mengandalkan tukang penggilingan? Bayangkan, hari pertama Anda giling dengan tukang A, hasilnya bagus, enak. Anda jualan rame, habis, muter kan? Hari kedua bikin lagi, dengan tukang A lagi, hasilnya bagus kembali. Anda jualan kembali, laku, muter lagi kan? Hari ketiga tukang A sakit, nggak masuk, diganti tukang B. Hasilnya karena tukang B ini kebetulan baru, ternyata jelek. Terus gimana? Anda pusing nggak? Kalau nggak jual ini nggak muter, tapi kalau jual nanti orang nggak suka jadi nggak balik, gimana? Padahal dalam bisnis, dalam usaha yang diutamakan apa? Konsistensi kan.
Lah kalau produk Anda nggak konsisten, kira-kira customer balik nggak? Pasti ada yang balik, tapi berapa banyak? Berapa banyak yang pergi? Nah, jadi kesalahan nomor 3 adalah nggak punya resep, dan saya harap Anda yang sudah ngikutin HM Prasaja, Anda punya resep sendiri. Bikinlah resep sendiri sehingga ketika Anda ke penggilingan, tukang langganan Anda yang pintar tadi nggak masuk, Anda masih tahu harus gimana, setidaknya Anda masih bisa ngomongin, Mas, Pak, jangan gini-gini ya, saya minta requestnya gini gitu, sehingga hasil Anda bisa stabil. Nah, jadi kesalahan nomor 3 adalah nggak punya resep sehingga nggak stabil. Oke, lanjut nih. Kesalahan nomor 4, tidak mengerti cara untuk menghasilkan bakso yang stabil dengan harga yang masih stabil juga. Nah, saya temuin gini, sudah banyak orang bisa bikin resep, bisa konsultasi, bisa dibantu, bikin resepnya bagus, tapi masalahnya harganya ini nggak bisa stabil, dalam arti naik turun gini. Kenapa? Ya Anda tahulah kondisi sekarang gimana, daging harganya gimana, minyak gimana, cabai gimana, bahan-bahan gimana, naik turun semua kan. Nah, ketika Anda resepnya sudah paten, marketnya sudah tepat, sudah biasa bikin, tapi ternyata harga pokoknya naik turun, pusing nggak Anda? Kebanyakan orang yang saya temui adalah, aduh gimana ya, pusing, nggak apalah, jualan dulu wes, nggak untung nggak apa, pokoknya muter sih. Padahal kalau kita mau jangka panjang, nggak bisa seperti ini. Kita dagang, kita usaha, kita capek, kita stres, kita butuh keuntungan. Jadi hal yang harus dilakukan adalah Anda mesti tahu bagaimana caranya untuk bisa menekan biaya produksi, setidaknya stabil dulu. Nah, Anda harus tahu kalau harganya ini mahal, bisa diganti apa, itu harus tahu. Untuk mengatasi hal ini, saya rasa channel HM Prasaja ini sudah banyak mengulas, sudah banyak membantu. Seharusnya Anda kalau ngikutin semua materi yang sudah saya bikin, seharusnya Anda sudah dapat gambaran lah seperti apa caranya. Paling gampang kan ini, bisa pakai meat replacer M100F supaya harga daging ketika naik bisa dikurangin, bisa hemat. Dan sudah banyak lah orang yang pakai, yang dulunya pakai daging ayam pun bisa sekarang diganti, lebih hemat. Sapi apalagi. Ya seharusnya trik-trik seperti ini Anda mestinya bisa lah kalau Anda biasa ngikutin. Jadi kesalahan nomor 4-nya adalah tidak bisa menjaga harga bahan pokoknya, harga pokoknya ini stabil. Itu yang perlu Anda hindarin, Anda harus tahu. Oke, terakhir, kesalahan nomor 5. Tidak memiliki pengetahuan yang spesifik. Nah, tujuan dari channel HM Prasaja ini sebenarnya saya bikin adalah untuk mengedukasi. Makanya mungkin kalau orang yang cari instannya, cari resepnya seperti apa, mungkin nggak cocok di sini karena lebih saya arahkan edukasi. Kenapa gini? Tadi menyambung nomor 4, naik turun, terus juga kualitas kadang nggak stabil karena tukang gilingnya gonta-ganti. Anda perlu pintar untuk mengetahui bagaimana mengakalin hal ini kan? Karena sebenarnya apapun masalahnya itu sebenarnya masih bisa diselesaikan dengan bahan tambahan yang tepat. Problemnya kalau Anda sendiri nggak tahu ilmunya gimana? Oke, saya temui ada beberapa orang yang mungkin modalnya gede, mungkin kuat duitnya, sehingga mereka melakukan trial dan error berulang kali itu oke. Gak apalah, buang duit dulu, nanti pinter-pinter dewek kok, belajar dari kesalahan. Pertanyaannya adalah gimana buat Anda yang modalnya nggak terlalu gede? Apa Anda mau seperti itu harus trial error, gagal, bikin lagi? Tentu enggak kan? Karena sekali giling kan bukan 10-20 ribu, pasti ratusan. Nah, hal yang harus kita lakukan seharusnya adalah belajar, dan tujuannya adalah ini, mendirikan channel ini supaya Anda teredukasi, Anda tahu bagaimana caranya, sehingga nantinya Anda bisa melakukan dengan baik. Anda nggak perlu terlalu banyak trial dan error, tentu masih perlu ya, tapi nggak perlu berulang-ulang, dan Anda sudah bisa mendapatkan hasil yang sesuai. Nah, jadi kesalahan nomor 5 adalah pengetahuannya yang kurang, dan juga terkadang orangnya yang malas belajar. Sudah mikir, wah saya sudah bertahun-tahun jualan, sudah pinter, sudahlah nggak perlu belajar. Padahal setiap tahun selalu ada inovasi-inovasi baru, dan saya pun masih terus harus baca artikel, baca paper, baca hasil penelitian. Kenapa? Untuk terus update, karena teknologi terus berubah dan kita perlu terus belajar. Jadi nomor 5, kalau Anda nggak tahu silahkan belajar. Kalau Anda sudah tahu, Anda perlu tetap terus belajar. Oke? Nah, jadi hari ini saya bahas ada 5 hal tadi. Semoga Anda bisa hindari kelima hal ini dengan harapan tujuan usaha Anda bisa terus langgeng.